Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, segala puji hanya milik Allah, Dat yang telah mencipta semuanya, Dat yang memiliki segalanya, Dat yang telah mengatur seluruhnya. Apa yang ada di alam semesta ini, bumi, langit, dan di antara keduanya. Oleh karenanya tidak ada Dat yang paling berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar kecuali Dia semata. Dan tidak ada Dat yang paling pantas untuk mendapatkan pujian dan sanjungan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling banyak kebaikannya, karena beliau bersabda, man sanna sunnatan fil islami hasanatan, barang siapa yang menjadi contoh pionir di dalam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikannya dia sendiri dan dari kebaikan setiap orang yang mencontoh dia. Maka makin saat ada orang yang mencontoh kebaikannya, dia dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang mencontohnya sedikit pun. Maka makin banyak yang mengikuti, mencontoh, maka makin banyak pula pahalanya. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang kebaikannya paling banyak. Karena kita ini tidak mendapatkan cahaya Islam, hidayah Islam kecuali karena berkat perjuangan beliau. Dan kita tidak tahu bagaimana cara mengerjakan sholat yang benar, yang baik, kecuali karena petunjuk dari beliau. Kita pun tidak bisa beribadah, tidak bisa beramal soleh, tidak tahu tentangnya, kecuali tata caranya diajarkan oleh beliau. Maka beliau manusia yang paling banyak kebaikannya. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada istri dan keluarga beliau, para sahabat, dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pagi ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam tafsir di Juz Amma. Kita sudah menyelesaikan di tafsir surat Al-Infitor. Jadi kita masuk surat berikutnya, menika surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu, kami baca dan Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya setelah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Di sini kata syamsu pertama menggunakan huruf shin.
Yang kedua huruf sin biasa. Kita ulang. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas samaa'u kusyitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Baik, sampai di sini kita terjemahkan terlebih dahulu. Bismi, dengan nama Allahi, Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Idza, apabila, asyamsu, matahari, kuwirat, digulung. Wa idza, dan apabila, an-nujumu, bintang-bintang, ingkadarat, berjatuhan. Wa idza, dan apabila, al-jibalu, gunung-gunung, suyirat, dihancurkan. Wa idza, dan apabila, al-isyaru, unta-unta yang bunting, uttilat, ditinggalkan. Wa idza, dan apabila, al-wuhushu, binatang-binatang liar, husyirat, dikumpulkan. Wa idza, dan apabila, al-biharu, lautan-lautan, sujjirat, dipanaskan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan,
Alhamdulillah kita masuk pada pembahasan surat At-Takwir. Disebut dengan surat At-Takwir ini karena surat At-Takwir itu diambil dari kata di ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat. Ya, idza syamsu kuwirat. Apabila matahari itu digulung. Surat At-Takwir terdiri dari 29 ayat. Dan surat At-Takwir ini secara umum menerangkan tentang bagaimana dahsyatnya kejadian pada hari kiamat. Di mana ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, apabila ingin mendapatkan gambaran tentang kejadian hari kiamat, seperti merasakannya dan melihat dengan mata kepala kita, maka mengkajilah 3 surat. Surat idzas syamsu kuwirat, idzas sama'u fatarat, dan idzas sama'u syaqqat. Jadi 3 surat ini 3 surat yang menceritakan tentang kejadian dahsyatnya kejadian hari kiamat. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan 3-tiganya ini berada di juz 30 ya, dan diturunkan di kota Mekah atau yang disebut dengan Makkiyah. Kalau secara urutan diturunkannya surat ini, surat At-Takwir itu diturunkan setelah surat Al-Masad. Ya, Al-Masad itu surat apa? Al-Masad, surat apa? Surat Al-Lahab. Ya. Surat Al-Lahab. Jadi surat Al-Lahab kan nama lainnya adalah surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron data lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun mim masad. Nah, ini surat Al-Masad. Maka secara urut-urutan turunnya ayat, surat ini diturunkan setelah surat Al-Masad. Nah, surat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan 12 kalimat yang menunjukkan huru-hara hari kiamat berturut-turut, yang menunjukkan dahsyatnya hari kiamat tersebut ya. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang setiap jiwa manusia itu mengetahui amal perbuatannya di dunia. Setiap jiwa itu tahu ya apa yang dikerjakannya dulu di dunia. Ini Allah sebutkan setelah menyebutkan ayat-ayat tentang huru-hara hari kiamat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan menyebutkan ayatnya idzas syamsu kuwirat. Apabila matahari itu digulung. Matahari itu makhluk yang sangat besar. Makhluk yang sangat besar. Ya, kalau kita baca para ilmuwan itu memperkirakan besarannya matahari itu lebih dari 100 kali lipat dibanding besarnya bumi.
Bahkan ada yang mengatakan 109 kali lipat dibanding besarnya bumi. Padahal bumi ini menurut kita sudah besar sekali. Kita sulit untuk mendapati mana ujung, mana pangkalnya. Itu bumi yang menunjukkan besarnya. Lah matahari itu besarnya lebih dari 100 kali lipat dibanding besarnya bumi. Ini menunjukkan makhluk yang luar biasa. Belum lagi jaraknya. Jarak matahari dengan bumi ini kata para ilmuwan itu jaraknya diperkirakan sejauh 150 juta kilometer dari bumi. Ya, 150 juta kilometer. Nah, ini jumlah yang jarak yang sangat-sangat jauh. Ya, meskipun wallahu a'lam tentang kebenarannya. Nah, ini kan sekedar perkiraan manusia. Namun setidaknya sudah menggambarkan buat kita bahwa matahari itu makhluk yang sangat besar. Belum lagi kata para ilmuwan, matahari itu ya di permukaannya terjadi ledakan-ledakan yang itu menimbulkan cahaya panas. Sehingga dari jarak yang sangat jauh 150 km tersebut itu bumi ini merasakan panas. Kita bisa merasakan ya saat musim hujan saja di siang hari kita berhenti di perempatan panasnya seperti itu. Itu baru antrian 1 menit 2 menit gembrojos. Ini menunjukkan cahaya matahari yang luar biasa. Belum lagi kalau kita berada di negara-negara yang cuaca itu hanya 2, dingin sekali, panas sekali. Ya sampai 49 derajat sampai 50 derajat. Ya, kami pernah merasakan dulu waktu di Mina. Ya, waktu di Mina kalau tidak salah di tahun 2017 itu masang bendera pakai pralon. Siang hari pralonnya sudah ruko. Ini kalau bukan karena cuaca yang sangat panas nggak bakalan seperti itu. Jadi sangat panas sekali Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya, kita alhamdulillah panasnya belum seberapa dibanding panasnya di negara yang lain. Ya kalau panas sekali ini nggak berani dari hotel menuju ke masjid tanpa alas kaki, dijamin melepuh. Ya dijamin melepuh. Orang yang dapat ya jadi makmum masbuk, ya jadi makmum masbuk di kota Madinah saat cuaca panasnya yang luar biasa. Itu kalau nggak pakai sajadah nggak berani. Nggak pakai sajadah nggak berani. Ketika sujud nggak kuat ini telapak tangan menahan panasnya lantai. Apalagi jidat, bikin kepala pusing. Ya karena panasnya. Ini kalau nggak pakai sajadah nggak berani. Ini menunjukkan panasnya yang luar biasa. Ya maka ini semua yang kita rasakan, kita melihat bagaimana cahayanya matahari, panasnya matahari itu betul-betul dirasakan oleh penduduk bumi. Padahal jaraknya ya tadi kata para ilmuwan 150 juta kilometer dari bumi. Namun sinarnya yang sangat kuat. Nah, surat At-Takwir Bapak Ibu yang kami muliakan, surat At-Takwir itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, artinya sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Dan ini sebagaimana surat-surat yang lain yang menjelaskan tentang dahsyatnya kejadian hari kiamat. Karena pada saat itu orang-orang musyrik mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan, mengingkari akan adanya hari kiamat, mengingkari akan adanya hari pembalasan amal. Maka Allah menurunkan semua ayat, ya rata-rata ayat surat yang menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat itu di kota Mekah pada fase sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah.
ya, supaya orang-orang musyrik ini tahu, ya, supaya orang-orang musyrik ini jelas, ya, kepada mereka bahwa hari kiamat itu nyata, hari pembalasan sebuah amal itu jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, idza syamsu kuwirat, apabila bumi itu digulung. Ya, makhluk yang besar ini yang setiap hari dilihat oleh orang-orang musyrik di kota Mekah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan matahari yang setiap hari terbit dari timur kemudian tenggelam di barat, itu terlihat oleh manusia. Nah, terkhusus dalam surat ini dijelaskan untuk orang-orang musyrik Mekah, mereka melihat setiap hari. Ya, setiap hari mereka melihat. Setiap hari mereka merasakan bagaimana cahayanya matahari yang panas di tengah-tengah mereka saat siang hari. Artinya betul-betul dirasakan, bukan hanya melihat terbitnya dari timur, tenggelam di barat, namun merasakan betapa panasnya. Itu tiap hari mereka rasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan dan ingin menjelaskan matahari yang mereka saksikan tiap hari terbit dari timur kemudian tenggelam di barat, matahari yang tiap hari mereka rasakan panasnya, kelak pada hari kiamat nanti matahari itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam ayatnya, dalam hadisnya, asy-syamsu wal qamaru mukawwirani yaumal qiyamah. Matahari dan bulan itu keduanya akan digulung oleh Allah pada hari kiamat. Jadi nggak hanya matahari, namun juga bulan, itu keduanya di hari kiamat nanti akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa Arab, Bapak Ibu yang kami muliakan, kata kuwirat, ya, kata kuwirat atau at-takwir, ya, bentuk masdar. At-takwir ini memiliki 3 arti. Yang 3 arti ini bukan berseberangan, namun saling melengkapi. Yang pertama, at-takwir atau idza syamsu kuwirat. Kuwirat ini arti yang pertama adalah jam'u ba'di syai' ila ba'din. Dikumpulkannya satu dengan yang lain. Ya, dikumpulkannya satu dengan yang lain. Dikumpulkannya satu dengan yang lain itu katakwiril imamati, seperti orang memakai surban. Wa huwa lafuha ala ra'si, yang surban itu digulung di kepalanya, ya, dilipat. Jadi kalau pakai surban itu kan dilipat kemudian baru pakaikan di kepala. Seperti kita juga gulung tikar, ya, digulung. Jadi menyatukan satu sama lain, digulung. Nah, itu arti yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, arti yang kedua dari at-takwir atau kuwirat di sini adalah idza dzahaba dau'uha, apabila sesuatu itu hilang cahayanya. Apabila hilang cahayanya. Apabila hilang cahayanya, artinya apa? Apabila matahari itu hilang cahayanya. Kita saja kalau saat, ya, malam hari tidak ada cahaya, gelap. Coba kalau misalnya matahari itu redup, matahari itu hilang cahayanya, bumi ini gelap gulita. Bumi ini gelap gulita. Kita dulu pernah merasakan bagaimana gerhana matahari total. Ya, gerhana matahari total itu baru sekejap. Artinya sampainya di kita ini hanya sekejap, sebentar sekali. Lah bagaimana kalau kemudian satu hari dari pagi sampai sore cahaya matahari itu hilang? Bagaimana gelapnya? Ya, seperti
malam hari, seperti keadaan malam hari. Maka idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu hilang cahayanya. Sedangkan makna yang ketiga, kuwirat itu artinya dilempar. Jadi dilemparkan. Idza rumiya biha, apabila matahari itu dilemparkan. Maka dari tiga arti ini bisa kita gabungkan makna masing-masing dari ketiganya. Yaitu apabila matahari itu digulung, menyatukan satu sama lain, lalu kemudian hilang cahayanya, lalu kemudian dilemparkan matahari itu. Nah, para ulama menjelaskan bahwa dari perbedaan makna ini itu bukan perbedaan yang bertentangan. Beda dengan dalam masalah fikih. Kalau perbedaan pendapat dalam masalah fikih mungkin bertentangan. Ya, mungkin bertentangan. Ya, contohnya misalnya ya hukum menyentuh kulit wanita ya saat dia dalam keadaan wudu. Sebagian ulama mengatakan batal, sebagian lagi mengatakan tidak batal, sebagian lagi mengatakan batal dengan syarat kalau muncul syahwat baru batal. Ini artinya perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu bertentangan. Tapi kalau perbedaan pendapat dalam tafsir ini saling menguatkan dan bukan bertentangan. Kita bisa melihat tiga arti dalam ayat ini. Kuwirat, yang satu mengartikan kuwirat itu artinya digulung, menyatukan satu sama lain, seperti kita gulung tikar. Yang satu lagi mengatakan hilang cahayanya. Yang satu lagi mengatakan akan dilemparkan matahari itu. Artinya ini tidak saling bertentangan. Ketika kita kumpulkan menjadi satu, matahari itu kelak di hari kiamat akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu hilang cahayanya, lalu kemudian matahari itu akan dilemparkan. Kemana matahari itu akan dilemparkan? Matahari itu akan dilemparkan ke neraka jahanam. Ya, matahari itu akan dilemparkan ke neraka jahanam. Jadi tidak kontradiktif. Ya, satu sama lain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari itu kelak akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Berdasarkan hadis Nabi, asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwirani finnari yaumal qiyamah. Matahari dan bulan itu seolah-olah seperti dua ekor banteng yang akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam pada hari kiamat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi. Ya, Syekh Albani mengatakan ya beliau menghasankan, meskipun hadis ini ada yang menyebutnya statusnya adalah dhaif. Ya, wallahu a'lam. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini menunjukkan bahwa neraka jahanam itu sangat luas. Matahari dan bulan itu masuk ke dalam neraka jahanam. Menunjukkan sangat luas. Kalau matahari tadi berapa kali lipatnya? Lebih dari 100 kali lipat besarnya bumi. Ini enggak hanya matahari yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam, matahari dan bulan itu akan Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya, ini salah satu bukti luasnya neraka jahanam. Para ulama menjelaskan apa hikmahnya, kenapa matahari dan bulan itu kelak akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang pertama, kata para ulama, hikmahnya atau faidahnya adalah matahari dan bulan itu akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Matahari itu akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Kita sudah merasakan jarak 150 juta kilometer panasnya seperti ini. Bagaimana kalau ya matahari itu langsung menjadi bahan bakarnya neraka jahanam? Seperti apa? Ya, nggak bisa kita bayangkan, panasnya luar biasa.
Yang kedua, Bapak Ibu yang kami muliakan, hikmahnya adalah untuk menghinakan orang-orang yang menyembah dan mengagungkan matahari dan bulan. Kita tidak bisa memungkiri di antara manusia di bumi ini ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang mengagungkan matahari dan bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka dengan melemparkan matahari dan bulan ke dalam neraka jahanam. Artinya sesembahannya mereka itu juga akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, ini supaya mereka melihat bahwa sesembahannya kita ini kenapa dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, ya, itu matahari di antaranya, bulan di antaranya, hasabu jahannama, akan menjadi umpan bara api neraka jahanam. Antum laha waridun, maka kamu pun akan pasti masuk ke dalam neraka tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lau kana haula'i alihatan, seandainya mereka yang diagung-agungkan ya menjadi sesembahan. Ini contoh tadi matahari, contoh bulan, ya. Ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Tentu mereka tidak masuk ke dalam neraka, tentu mereka tidak akan masuk ke dalam neraka, dan semuanya itu akan kekal di dalam neraka. Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala beliau mengatakan, hadhil ayat ini tadullu ala anna jami'al ma'budat, seluruh sesembahan ma'abidiha finnari, akan bersama yang disembahnya di dalam neraka jahanam, akan bersama penyembahnya di dalam neraka jahanam. Matahari yang disembah oleh sebagian orang itu kelak akan bersama penyembahnya di neraka jahanam. Bulan yang diagungkan oleh sebagian orang maka akan bersama pengagungannya, orang yang mengagungkannya itu berada di neraka jahanam. Itu diantara hikmahnya. Ini peringatan untuk orang-orang musyrik, ya, peringatan untuk orang-orang yang mengagungkan matahari. Orang-orang musyrik akan melihat setiap hari matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Mereka merasakan betul bagaimana panasnya terik matahari. Ternyata kelak di hari kiamat matahari itu akan digulung. Ternyata pada hari kiamat matahari itu ya kelak akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya sifat dahsyatnya kejadian hari kiamat yang kedua, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Para ulama berbeda pendapat dalam ayat ini. Yang dimaksud dengan inkadarat, bintang-bintang itu berjatuhan. Pendapat yang pertama, inkadarat itu artinya berserakan. Ya, artinya berserakan. Atau ya di sini tanatharat, tasaqatat, itu artinya berserakan, berjatuhan. Sebagian ulama yang lain mengatakan taghayyarat, artinya berubah. Bintang-bintang itu berubah. Apa artinya berubah? Hilang cahayanya. Ya, bintang yang jauh di sana kita lihat di langit nampak ya muncul cahaya dari bintang tersebut. Maka kelak pada hari kiamat ya cahaya bintang itu pun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi kedua pendapat ini tidak saling bertentangan. Artinya
bintang-bintang itu di hari kiamat itu akan berjantuhan, berserakan, dan hilang lagi cahayanya. Ya, sebagaimana ulama mengatakan, ya, tumtirus sama'u yauma idin nujuman fala yabqa najmun illa waqa'a. Ya, kata Atha rahimahullahu taala mengatakan, pada hari itu, di hari kiamat, langit itu akan menurunkan hujan. Yauma idin nujuman. Pada hari itu langit itu akan menurunkan hujan, bukan hujan air, tapi hujan bintang. Fala yabqa najmun illa waqa. Tidak tersisa satupun bintang kecuali jatuh di permukaan bumi. Maka bintang itu yang kita lihat jumlahnya mungkin jutaan bintang. Itu kelak akan berjatuhan, akan berserakan di permukaan bumi yang kita pijak. Maka kejadian ini menunjukkan kejadian yang luar biasa, kejadian yang sangat ngeri. Kita katakan ketika ada meteor jatuh, ya, kita merasa ketakutan. Ya, bahkan di mana meteor itu jatuh. Ini menjadikan kita khawatir, manusia khawatir. Manusia khawatir. Nah, bagaimana kalau yang jatuh itu bintang-bintang? Maka kita lihat Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau meteor yang jatuh ukurannya itu lebih kecil daripada bintang yang ada di langit. Bagaimana kalau yang jatuh itu bintang? Dan jatuhnya itu bukan satu, tapi jutaan bintang yang akan jatuh. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayatnya yang ketiga, wa idal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung itu suyirat. Suyirat dalam bahasa Arab secara lafdiyah, secara kata dalam bahasa Arab artinya dijalankan. Suyirat itu artinya dijalankan. Namun dalam ayat ini para ulama, ya, ada dua pendapat tentang suyirat, gunung-gunung itu dijalankan. Di mana pendapat yang pertama mengatakan kuliat minal ardi wa suyirat fil hawa. Jadi gunung itu akan dicabut. Gunung itu kan pasaknya bumi. Akan dicabut dari pasaknya, dari tempatnya. Akan dicabut dari tempatnya, kemudian akan dijalankan oleh Allah. Di mana Allah menjalankannya? Fil hawa, di udara. Jadi bumi akan dicabut dari gunung akan dicabut dari bumi, kemudian dijalankan di udara. Ya, kita nanti lihat ini gunung Merapi yang gedenya kayak gini, kelak itu akan dicabut oleh Allah sebagaimana dicabutnya akar pohon. Dicabut kemudian akan dijalankan oleh Allah di udara. Dan gak hanya satu, gunung-gunung akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan penafsiran yang kedua, tahawuluha an manzilatil hijarati fatakunu kathiban mahila. Ya, dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan, yaitu gunung tahawuluha an manzilatil hijarati, yaitu dirubah dari batu yang kokoh, dirubah menjadi apa? Fatakunu kathiban mahila, menjadi debu yang berterbangan. Kita lihat gunung yang kokohnya seperti itu, ya, isinya bebatuan yang besar dan yang lainnya kelak akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang berhamburan. Kita lihat kalau ya depan rumah kita ini banyak debu-debu, tiba-tiba angin bertiup, wah, debu ini berterbangan ke arah rumah kita, kita lihat, kita menyaksikannya. Maka seperti itulah gunung akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Jadi akan dihancurkan. Jadi gunung yang kokoh seperti itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti, ya, debu yang dihambur-hamburkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu ditegakkan, menunjukkan apa? Gunung itu sangat kokoh,
Nah, gunung yang sangat kokoh itu kelak itu akan dihancurkan oleh Allah seperti debu. Maka sampai-sampai orang ini ya menjadikan gunung sebagai perumpamaan dalam kehidupan dunia ini. Ya, gunung itu sering dijadikan perumpamaan oleh kita di dunia ini. Ya, dia ini seorang wanita yang tegar seperti gunung yang kokoh. Dia seorang yang sangat kokoh pendiriannya seperti gunung. Nah, ini menunjukkan pengakuan kita bahwa gunung ini sangat kokoh yang menancap di bumi Allah jadikan. Tapi kelak akan dijadikan hancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahilladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tarol jibal," dan kamu akan melihat gunung-gunung, tasabuha jamidatan, kamu sangka dia itu akan berada di tempatnya, wahia tamurru marras sahab, padahal dia itu akan berjalan sebagaimana jalannya awan, sebagaimana jalannya awan. Sun'allahilladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Seperti itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang membuat sesuatu yang kokoh itu, ya, tiap-tiap yang kokoh itu akan menjadi hancur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan menjadikan sesuatu yang kokoh itu akan berjalan marras sahab, gunung akan berjalan sebagaimana jalannya awan di udara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabirum bima taf'alun, Allah Maha mengetahui dan apa yang kamu kerjakan. Ini kondisi gunung, Bapak Ibu yang kami muliakan, ya. Allah akan cabut dari pasaknya yang menancap di bumi, Allah akan jalankan di udara, lalu Allah akan hancurkan seperti debu. Jadi perbedaan pendapat dalam penafsiran di ayat ini tidak saling bertentangan. Ya, namun proses sama, saling menguatkan. Gunung akan dicabut, gunung akan dijalankan sebagaimana jalannya awan di udara, kemudian gunung itu akan dihancurkan sebagaimana debu. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Allah menyebutkan di surat An-Naba, wasuyyiratil jibalu, dan gunung-gunung itu pun akan dijalankan fakanat saraba, sehingga menjadi fata morgana. Karena fata morgana itu kan nampak, kelihatannya ada, namun ternyata tidak ada. Gunung-gunung itu akan dijalankan oleh Allah di udara sebagaimana jalannya awan, namun tiba-tiba Allah hancurkan, lalu tidak lagi terlihat. Nah, itulah makanya seperti fata morgana. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang gunung-gunung. Fakul yansifuha rabbi nasfa, maka katakanlah kepada orang-orang tersebut, Tuhanku akan menghancurkan gunung tersebut pada hari kiamat, ya, nasfan, sehancur-hancurnya, ya, sehancur-hancurnya. Ya, maka bumi itu akan rata menjadi lembah yang tidak ada kemiringannya. Gunung-gunung pun akan hancur, kemudian akan menjadi seperti debu yang berterbangan. Allah berfirman dalam ayatnya yang lain, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mumbatsa, maka jadilah seperti debu yang berterbangan. Allah juga menggambarkan dalam ayatnya yang lain, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung itu akan, ya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Saat Allah gambarkan hari kiamat, al-qari'ah, hari kiamat, mal qari'ah, apa itu hari kiamat, wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat. Maka dalam ayat berikutnya Allah menyebutkan wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Saat itu gunung itu akan dihambur-hamburkan seperti bulu. Inilah kondisi hari kiamat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang keempat, wa idzal isyaru uttilat,
dan tatkala unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, al-isyaru itu artinya unta yang sedang hamil, ya, dan kehamilannya itu kehamilan sudah besar, ya, artinya sudah usia mendekati kelahiran, ya, berarti sudah, kalau hewan ya sudah di atas 10 bulan, ya, sudah di atas 10 bulan, sebentar lagi melahirkan, itu kata al-isyaru, ya. Jadi kata al-isyaru itu saat usia kandungan sudah mencapai 10 bulan untuk hewan bernama unta. Ya, unta itu kalau mengandung itu 12 sampai 13 bulan baru lahir. Ya, ini beda sekali dengan manusia. Ya, maka kalau sudah usia 10 bulan maka unta itu disebut al-isyar. Makanya Allah mempermisalkan di sini, Allah menyebutnya wa idzal isyaru utila, apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Dan ketika unta itu usia kandungannya sudah 10 bulan, maka unta ini harganya makin mahal. Ya, harganya makin mahal. Ya, unta itu sudah harta yang mewah bagi orang-orang Arab di saat itu. Makanya Allah sering memberi misalkan pahala pun dengan unta yang bunting. Nah, ini menunjukkan untanya sudah mahal, ditambah lagi saat ya hamil di usia lebih dari 10 bulan, maka kehamilannya ini menjadikan makin mahal unta tersebut. Dan biasanya unta itu kalau pemiliknya tahu unta ini bunting, maka ya sudah senang, gembira, sudah ditunggu-tunggu, ya. Ya, nggak hanya itu, unta itu sering diawasi, sering dilihat, ya, sampai kemudian proses kelahirannya. Itu unta. Nah, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, faidal isyaru utilat, dan apabila unta yang bunting itu ditinggalkan, wa idzal isyaru utilat. Pada hari kiamat, dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, pada hari kiamat kelak, jika ada orang yang mengurus unta sampai unta itu yang sudah mendekati masa kelahirannya, itu orang akan meninggalkan unta tersebut. Ini gambaran bahwa pada hari kiamat nanti harta yang paling dicintai sekalipun akan ditinggal oleh mereka. Harta yang paling dicintai oleh manusia akan ditinggal karena melihat dahsyatnya huru-hara pada hari kiamat. Mereka ketakutan. Ya, mereka ketakutan. Sehingga apa yang dia cintai akan ditinggalkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan, husyirat, dikumpulkan. Maka para ulama tafsir di sini pun ada dua pendapat, ya, arti dari husyirat, dikumpulkan. Yang pertama, mereka mengatakan husyirat artinya umitat, binatang-binatang liar itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya, husyirat artinya dikumpulkan. Pendapat pertama mengatakan binatang-binatang liar itu akan dimatikan oleh Allah. Pendapat yang kedua, binatang-binatang liar itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam surat Al-An'am, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi, dan tidaklah binatang melata pun di bumi ini, wala ta'irin, dan tidaklah burung, yatiru bijanahaihi, yang terbang dengan sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali melainkan mereka itu seperti kaum, seperti umat, seperti kalian. Illa umamun, kecuali seperti umat, amsalukum, seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai', tidaklah kami alpakan sesuatu dari Al-Qur'an. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Rabb mereka itu akan dikumpulkan.
Ya, berarti di sini menunjukkan bahwa binatang-binatang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya di dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah adalah Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma batsa fihima, dan tidaklah ya binatang melata yang ada di bumi, yang ada di wa ma batsa fihima, dan tidaklah makhluk-makhluk yang ada di keduanya. Min dabatin, ya diantaranya adalah binatang melata. Wa huwa ala jam'ihim, dan mereka itu, binatang itu akan dikumpulkan semuanya. Idza yasha'u qadirun, apabila Allah telah berkehendak, maka bagi Allah itu maha kuasa. Maka dua pendapat ini pun tidak bertentangan. Jadi hewan-hewan itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hewan-hewan itu pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-wuhush, ya, al-wuhushu husyirat. Al-wuhush di sini artinya adalah hewan-hewan liar. Maka secara umum ini binatang ini terbagi menjadi dua, ya, yaitu al-alifatu, hewan-hewan yang dekat dengan manusia. Ya, hewan-hewan yang dekat dengan manusia, ada kucing, ada kambing dan yang lainnya. Ya, ini hewan yang dekat dengan manusia. Yang kedua adalah al-mutawahhishatu, atau yang tadi kita baca al-wuhushu, artinya binatang liar atau hewan liar. Ya, maka ini hewan liar ini yang hidup jauh daripada manusia. Maka seluruhnya binatang, baik itu yang dekat dengan manusia, yang jauh dengan manusia, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan binatang yang jinak, ya, kepada atau dengan manusia, kucing, kambing, sapi dan yang lainnya. Maka binatang yang liar pun semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau binatang yang buas, yang jinak, yang buas, yang liar, yang dekat, itu akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat. Jadi kata al-wuhush ini secara arti, secara bahasa artinya memang yang liar. Namun maksudnya dalam ayat ini adalah semua jenis binatang. Yang buas, yang jinak, yang liar, yang dekat, semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idzal biharu sujjirat, dan tatkala lautan itu dipanaskan. Ya, kata sujjirat itu artinya dibakar sebenarnya. Ya, dibakar. Jadi dipanaskan, ya. Seperti kita nggodok air. Nah, ini artinya air yang dikumpulkan kemudian dibakar atau digodok. Nah, ini lautan akan Allah jadikan seperti itu. Maka Allah menyebutkan dalam ayatnya wa huwallazi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhon wa hijran mahjura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan dialah Allah yang membiarkan lautan mengalir berdampingan. Lautan mengalir, dua lautan mengalir berdampingan. Yang ini tawar, yang ini asin. Ya, yang ini asin. Allah menjadikan demikian. Dan akan dijadikan antara keduanya itu dinding pembatas yang tidak tembus. Ya, bagi Allah itu mudah. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, al-bahri al-masjur. Ya, al-bahri al-masjur. Karena di sini Allah menyebutkan wa idzal biharu sujjirat. Ini Allah menyebutkan dalam surat At-Tur, al-bahri al-masjur, artinya laut yang dinyalakan. Maka para ulama berselisih pendapat di sini. Maksudnya bagaimana? Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan sujjirat adalah uqidat, yaitu dinyalakan. Ada pula yang mengartikan bahwa muliat, yaitu meluap. Ya, air laut itu meluap. Seperti dalam tafsiran surat sebelumnya, yaitu lautan itu akan meluap. Ya, dan dimaksud lautan di sini adalah juga termasuk sungai-sungai, itu semua akan meluap.
Inilah Bapak Ibu yang kami muliakan, kurang lebihnya kejadian dari hari kiamat yang Allah sebutkan dalam surat At-Takwir ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Insyaallah untuk penjelasan-penjelasan di ayat-ayat berikutnya kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari ini tidak sekedar menjadi hasanah keilmuan, akan tetapi betul-betul menjadi peningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita akan merasakan makin takut dengan kejadian hari kiamat, dahsyatnya neraka, sehingga akan meningkatlah motivasi kita untuk beramal soleh. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.